Pokoknya pas zaman gue kenal sama Ameng pertama itu pas zaman-zaman Ripple. Terus pas zaman-zaman Astun A sebenarnya. Pas Astun A di review main gitu. Gue belum terlalu kenal sama artworknya justru. Gue kenal sama Astun A bareng sama almarhum almarhum Andri Muhammad sama Akbar ya, sama Ewing ya. Dulu teh. Heeh. Dari situ sih gue pertama kenal dari Astun A. Pertama. Anjir gue lupa Arthur. Pokoknya dari pas pokoknya sama anak-anak Astun A tuh gue nyambung banget karena mereka tuh kuliah di UPI ya, gimana? Di UPI kan, gue di seni rupa gitu. Jadi ngobrol artnya tuh gampang gitu sama mereka tuh gitu. Dan art yang kayak gimana sama mereka sebenarnya art yang memang art kita-kita gitu sebenarnya yang bisa kalau misalnya di scene art mungkin bisa dibilang dangkal zaman dulu karena kan belum belum ada lowbrow apa zaman dulu lah. Ringan gitu. Terus keseharian banget. Itu kalau misalnya sama gue ngobrolin, ayo kita pameran, ayo kita bikin artwork segala macem. Kan gue kan gitu kan, kadang-kadang suka ada di art, kadang-kadang suka enggak juga, suka kemana-kemana gitu kan. Ketika gue balik ke artnya, Ameng selalu yang ngerespon entah di Instagram di mana, weh asik gitu. Dia pasti selalu nyemangatin gue di masalah art. Terus kalau secara teman, dia tuh teman yang romantis kalau kata gue. Bener, lucu, romantis gitu. Terus yang gue ngobrol sama Ameng tuh kadang bisa kayak ngobrol gue centil-centilan gitu sama kayak gue bisa ngobrol kayak ke cewek gitu ngerti nggak lu? Ya kan? Eh Say di mana? Au gitu kan. Terus yang jorang-jorang lucu gitu kan dia tuh dan apa? Di balik semua kelucuannya dia, di balik semua kelembutannya dia gitu, kalau menurut gua dia mempunyai nyali yang sangat tinggi, yang sangat besar gue bilang di dalam artworknya. Dalam berkarya ya, nyali dia gede banget gue bilang. Dan gue juga sempat bermasalah kan gitu, bergesekan dengan aparat segala macam gitu. Dan dia pernah ngegambarin gue, lu lihat? Iya, yang aduh Instagram gue dihack lagi bangke itu ada di Instagram gue. Eh, dia pernah langsung waktu ketika gue dipukul sama aparat, dia langsung ngegambarin gue drawing gue gitu. Itu priceless banget buat gue gitu. Jadi lu ngerasa nggak dia selalu ada ketika ketika gue ada sesuatu, ketika gue mengalami sesuatu gitu. Gue tahu kumanya dia tuh kayak yang sayang sama gue gitu. Gue juga sebaliknya gitu. Tapi ya biasa sebenarnya nggak ada apa-apa gitu. Yang paling kena mungkin buat orang-orang gitu ya. Menurut gue sih yang pemerintah kontol ya. Itu itu lugas banget gitu sebenarnya udah bener selebor aja dia gitu. Dia protes gitu dengan apa ya? Sederhana gayanya dia lugas gitu. Dan panjang ceritanya akhirnya gitu kan. Tapi semuanya orangnya pada akhirnya pada ketawa-ketawa bukannya marah ngelihat karyanya gitu. Terus pemerintah juga pemerintah yang mana sih gitu kan sebenarnya? Apa ya term kan sebenarnya kontol tuh gitu sebenarnya kan buat dia gitu kan arti ya terus kan dia bisa ya gitu mungkin kalau misalnya bahasa trendinya fuck government atau apa tapi kan dia punya bahasa sendiri gitu kan. Dan, tapi itu bahasa itu juga ada di sehari-hari di kita. Terus ada gambar Ya terus yang AA siap dibuahi aku siap dibuahi apa gitu kan itu kan apa ya eh kayak artwork artwork truk gitu gitu kan kayak lu lihat biasa di bak-bak truk gitu. Tapi ketika dia pindahin ke apa wacana seni rupa gitu ya ya jadi sesuatu gitu dan nggak bisa di gue bilang sih apa ya oh gue tahu gue dia suka banget sama tinta hitam gitu tinta Cina hitam lu tahu artworknya Sonic Youth yang 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 itu gue pernah ngobrol awalnya sih sebenarnya dari situ gitu gue lupa ya senimannya siapa itu
Petibon ya. yang bikin breakfast Ah, itu. kayaknya ya. Nah itulah dulu tuh jadi makanya dia dia sangat cinta banget sama tinta Cina gitu. Heeh. Ya, jadi Black metal solar. ya itu kan makanya ya itu tadi kan gue bilang juga dia teh temen yang romantis gitu kalau kata gue. Di sisi lain teh dia punya sesuatu yang apa ya titik terang atau sisi lain yang dia yakin dia tahu setiap orang punya gitu. Budak pang ya bisa soleh gitu istilahnya mah, misalnya atau mana panggil pasti soleh gitu istilahnya dan dia bisa terjemahkan itu gitu kan dan kalau gua kata gua ya memang budaya luar tapi kalau kata gua itu budaya apa ya budaya remaja Indonesia banget gitu yang ada di sini dia Kata si Bob kemarin, Ameng itu nggak akan jadi Ameng coy kalau dia nggak tinggal di Kiara Condong. Kata lu gimana? oh ya gua ngerti itu karena nah itu kan nah jadi kan dulu kita pernah ngobrol kalau seniman itu bakal tumbuh berkembang di mana tempat dia tinggal gitu. Eh, Kiara Condong keos Kayak gitu kan. sehari-harinya mungkin Heeh, dia lihat dia potret di pasti gang gitu kan mun teu salah teh eta gitu. Terus ya itu banyak banyak potret sosial gitu di situ gitu. numpang mungkin Ya, gitu gitu. heeh. Itu kan inspirasi banget badannya buat saya. Makanya lu ngelihat apa ya, Ya kalau Ameng sebarat-baratnya. Ameng tinggal di Beverly Hills nggak akan gini Ya kali. iya, sebarat-baratnya karya Ameng tetep aja Indonesia kalau Iya. kata gua. Heeh. Walaupun referensi dari luar segala macam gitu. Dan yang Heeh, dia sama setiap teman-temannya punya porsi yang eh apa ya? Topik yang bisa dibahas ya lebih jauh gitu sama gua ngobrol apa sama orang lain ngobrol apa makanya gitu. tiap gua tanya orangnya semua orang punya kenangan gitu sama dia. Benar. Kalau gua sih ya kalau sama gua sih seringnya ngobrol art ya sama gua gitu. Sama gagasan-gagasan gitu. Dulu gue pernah bikin pameran di sini sesudah itu kan intens sudah Yang gue Boys Brothers itu kan. ya Brass Brothers gue pernah bikin terus gue bikin pameran di rumah gue sendiri gue minta dia Ameng dengan senang hati dia membantu gue gitu dia bikin Meng gue ada tulisan ini gue pengen lo yang nulis panjang sedinding gini lo yang nulis pakai tangan oke gas gue mah DM sama dia juga ketawa-ketawa gitu banyak pisan gitu apa ya nggak ada sih yang spesifik mah gue selalu ceria gitu sama dia tinggal setiap obrolan setiap ketemu gitu ih Ameng aku kangen ih aku juga gitu ngerti kan lo Terus dan gue cuman bisa gitu sama Ameng gitu luar apa-apa dan dia nggak pernah ngomong dia sakit. Oh iya iya sekarang mah tidur cepat gini 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 paling berkarya aja lah di rumah ngebon dia bilang gitu kan. Terus udah sih paling gitu aja deh. Oh ini, lu meneruskan legacy nih ya, ya bagus lah. itu unpublished itu belum pernah rilis Yang sebelumnya. ini, Nah, ini gue tahu karya ini. katanya bacaannya nggak coba. Setelah mendengarkan band-band The Beat, Bibit ya. Terus apa nih? Band-band Crush, Korpang, Kang Mardi, Syahdu flirting begitu berapi-api ingin bercinta sangat horny dan Edun aku pun sebenarnya tak ya lu tahu kan bahasa-bahasa ini Arrow itu gitu kalau lu pernah baca ini Arrow tuh kayak gitu cuman ada versi aktuilnya gitu ini yang pakai kata-kata baku gitu yang tapi akhirnya semuanya lucu gitu ya kan pernah dibikin sama lu kan Ya, dulu putih. dulu putih ya Ini juga. ya ya gue sih seneng sih maksudnya ya karya-karya dia ya nggak pernah akan musnah lah gitu dan eh, ya Ameng juga kan kebanggaan kita semua lah gitu kan Belum ada gantinya, nggak ada gantinya. karakter karakter ya lu bukan masalah garis gambar ya kalau karakter gue bilang sih ya Ameng tetap bakal jadi Ameng gitu Itu kaos yang ciuman berani makainya nggak ya? dipakai aja kenapa emang
Emang kenapa? Apa ya? Kan lumayan subversif lah. I, lu pasti takut sama yang jualannya lu ya. Enggak lah, maksudnya jadi gini loh. Eh waktu taruhlah waktu Ameng belum ada pun kan kayak baju pemerintah kontol tuh dipakai banyak sama orang gitu kan. Sama kayak kita dulu bikin cover majalah yang aneh gitu kan. Itu kan deg-degannya ada gitu kan. Tapi kalau misalnya ini sekarang Amengnya udah nggak ada, ya sebenarnya kita bawa legasinya Ameng aja gitu kan. Terlepas dari memalukan atau tidak gitu kan. Gua gua ketika gua memakai kaos ini ya gua membawa nama Ameng gitu. Gua nggak apa ya, nggak nggak malu lah. Kenapa gitu? Kalau lu malu kalau lu malu sama karyanya Ameng, lu pasti udah malu dari dulu gitu, udah akan udah akan jauh dari dulu gitu, dari sama karya-karyanya. Oh iya, terakhir gua pengen motoran sama dia. Meng, ayo kita jalan-jalan naik motor. Eh, dia kan pakai motor bebek kan. Motor aku kan motor bebek kata dia gitu. Ya aku juga kan punya motor bebek kata aku teh gitu. Terus ayo kita nanti kita main-main jalan-jalan ke pantai naik motor. Eh, terus kita camping gitu. Sayangnya belum sempet kejadian kayak sekarang. Sampai terakhir pun gitu. Kalau misalnya lu nanya mau ngapain, ngomong apa sama Meng, Meng ayo kita motoran.